Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, komen, PPL Febi IAIN Tulungagung terbaik, dan jangan lupa kalian subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Ramadhani dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021. PPL saat ini sangat berbeda dengan PPL sebelumnya. Mengapa dikatakan berbeda? Karena PPL saat ini dilakukan secara individu. Melihat situasi dan suatu kondisi yang terjadi COVID-19 tidak memungkinkan melakukan PPL di suatu lembaga. Oleh karena itu, PPL saat ini dilakukan secara individu di desanya masing-masing, yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Judul laporan yang saya angkat ialah peran kredit usaha rakyat KUR Bank BRI dalam pengembangan usaha serta pengaruh COVID-19 terhadap usaha Bengkel Las Waras Jaya. Penelitian kali ini dilakukan di tempat usaha Bengkel Las Waras Jaya yang berada di Desa Krikilan, Kecamatan Drorejo, Kabupaten Gresik. Desa Krikilan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Drorejo. Batas wilayah Desa Krikilan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Drorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kota Surabaya. Sebagian besar di Desa Drorejo didominasi oleh sektor industri, sehingga banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Namun selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai guru, pegawai, TNI, Polri, wira swasta, dan pengusaha industri kecil menengah. Salah satu industri kecil yang ada di Desa Drorejo adalah usaha bengkel las mobil. Usaha bengkel las mobil ini merupakan usaha yang bergerak atau berproduksi di bidang jasa. Jasa las dodok yaitu kegiatan membenahi kerusakan yang diakibatkan oleh mobil yang terjadi kecelakaan atau yang mengalami kerusakan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh warga yang memiliki keahlian di bidangnya. Ada banyak jasa yang sudah disalurkan dari bengkel las tersebut, dan tentunya membutuhkan proses pembenahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta dapat menarik pelanggan agar datang kembali untuk melakukan pengelasan atau pengecatan terhadap mobil. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh warga yang memiliki keahlian di bidangnya. Ada banyak jasa yang sudah disalurkan dari bengkel las tersebut, dan tentunya membutuhkan proses pembenahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta menarik pelanggan agar datang kembali. Selain itu, ada contoh hasil dari bengkel las mobil berupa pengelasan terhadap benda yang bisa dilas yang terbuat dari besi atau lainnya seperti gerobak, sepeda motor, dan lain-lain. Kemudian juga menerima pengecatan mobil yang catnya sudah rusak, dan juga bisa menaik pintu-pintu mobil yang rusak yang tidak bisa menutup dengan rapat. Salah satu bengkel las yang ada di Desa Drorejo yaitu Bengkel Las Mobil Waras Jaya yang dimiliki oleh Pak Waras. Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 1998. Awal mula berdiri bengkel ini karena sang pendiri yang merupakan asli orang daerah Gresik ini melihat belum banyak adanya bengkel las. Beliau berpikir dan mempunyai niat untuk membuka bengkel las kecil-kecilan di daerahnya dengan meminjam program kredit usaha rakyat atau bisa disebut dengan KUR. Bengkel ini didirikan hanya di pinggir halaman rumahnya yang tepatnya lumayan luas.
Untuk pertama kalinya, Pak Waras mempromosikan usaha bengkelnya ke tetangga dan teman sekitar yang berada di lingkup wilayah Triorejo. Bapak Waras tidak memiliki karyawan, bahkan kerja pun itu dikerjakan olehnya sendiri. Tetapi ia mempunyai satu karyawan yang tidak tetap. Karyawan tersebut hanya bertugas dalam pengecetan, dikarenakan Bapak Waras tidak bisa melakukan pada proses pengecetan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pemikiran Bengkel Las Waras Jaya. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Lembaga perbankan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Lembaga tersebut yang dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dengan pihak yang mempunyai kekurangan atau memerlukan dana. Sering dikatakan bahwa sektor perbankan swasta maupun pemerintah (BUMN) sangat penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Hal tersebut diatur sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Pelaksanaan kredit usaha rakyat perlu diatur dalam pedoman pelaksanaan KUR. Kredit usaha rakyat atau bisa disingkat dengan KUR adalah kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro kecil, menengah koperasi dalam membentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman untuk usaha produktif. KUR adalah program yang direncanakan oleh pemerintah namun sumber dayanya berasal sepenuhnya dari dana bank. Usaha Bengkel Las Waras Jaya merupakan suatu usaha mikro yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Hingga saat ini, Bengkel Las tersebut mengembangkan usahanya masih dengan taraf sederhana, seperti contoh melakukan pemasaran dan promosi dengan cara konvensional, yaitu menunggu pembeli atau pemakai jasa dari mulut ke mulut. Selain itu, pembukuan hasil penjualan jasa Bengkel Las Waras Jaya masih menggunakan sistem manual, yaitu hanya ditulis di buku besar. Dalam hal ini, Bengkel Las Jaya membutuhkan inovasi untuk mengubah sistem pembukuan yang masih menggunakan sistem manual ke dalam sistem komputerisasi untuk hasil yang lebih cepat, sehingga lebih memudahkan pemilik bengkel dalam melihat hasil penjualannya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan jumlah modal dalam nilai besar untuk mendukung Bengkel Las Waras Jaya dalam upaya meningkatkan pengembangan usahanya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan di lapangan. Dari pelaksanaan PBL yang sudah dilakukan, penulis menemukan berupa permasalahan yang dihadapi oleh Bengkel Las Waras Jaya, yaitu yang pertama, kurangnya terobosan pemasaran sekaligus modal dalam menunjang sistem pemasaran. Hal tersebut dikarenakan bengkel didirikan oleh perorangan yang menyebabkan modal usahanya terbatas, sehingga untuk menunjang perkembangan bengkel menjadi hambat. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dalam hal marketing menjadikan bengkel tersebut kurang meluasnya jaringan pemasaran. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh pemilik bengkel yaitu bersaingnya harga, karena di sekitarnya terdapat lebih dari satu bengkel las mobil yang berdiri. Selain itu, pengaruh pandemi saat ini yang mengalami penurunan pesanan servis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggapan dari pihak lembaga praktik. Dari permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa PBL, pemilik bengkel akan lebih banyak belajar mengenai pemasaran, karena menyadari bahwa pemasaran saat terjadinya pandemi ini kurang baik, yang menjadi penurunan usaha bengkel dan menjadikan bengkel usahanya kurang berkembang, sehingga dapat menurunkan profit bengkel.
serta pemilik bengkel juga akan mengelola modal usahanya secara menyeluruh.